Salah satu statistik yang paling mengejutkan dari musim MotoGP yang baru saja berlalu adalah skor telak 2-2-0 antara dua pembalap pabrikan KTM. Angka tersebut menggambarkan dominasi Pedro Acosta atas Brad Binder dalam sesi kualifikasi sepanjang musim, di mana Acosta belum pernah sekalipun dikalahkan oleh rekan setimnya itu dalam 42 seri balapan MotoGP yang telah ia jalani sejauh ini. Tidak ada pembalap lain yang berhasil menyapu bersih kemenangan kualifikasi semusim penuh seperti itu. Fabio Quartararo sempat kalah sekali dari Alex Rins, Marco Bezzecchi juga pernah dikalahkan oleh pembalap penguji, dan situasi Johan Zarco di LCR sedikit berbeda karena rekan setimnya, Somkia Chantra, absen di beberapa seri. Diakui bahwa jika ada yang memprediksi skor 2-2-0 sebelum musim dimulai, duel Acosta melawan Binder bukanlah tebakan utamanya. Alasannya, meskipun Acosta lebih cepat dan lebih mudah, Binder sebenarnya bukan pembalap yang buruk di kualifikasi, setidaknya sampai tahun 2025. Sebelumnya Binder menghabiskan seluruh karir kelas utamanya di tim pabrikan KTM, selalu mampu bersaing cukup seimbang melawan rekan-rekan setimnya seperti Pol Espargaro, Miguel Oliveira, dan Jack Miller. Meskipun ketiga pembalap itu mungkin dianggap tidak sehebat Acosta, Binder mampu bertahan melawan mereka dalam kualifikasi. Kemampuannya untuk tetap kompetitif di area ini adalah salah satu alasan yang sering diremehkan. Mengapa ia berhasil finish di 6 besar klasemen selama 4 musim berturut-turut, dari 2021 hingga 2024. Namun, angka statistik musim ini tidak bisa dibantah. Acosta benar-benar mendominasinya. Binder menjelaskan bahwa akar masalahnya adalah ketidakcocokan mendasar antara motor KTM RC16 tahun lalu dengan gaya balap yang ia inginkan, terutama untuk satu putaran cepat atau time attack. Binder memaparkan bahwa ia sangat bergantung pada roda belakang, baik saat mengerem, masuk tikungan, maupun saat membuka gas. Sayangnya, ia tidak merasakan koneksi atau cengkraman yang biasanya ia butuhkan pada motor saat ini. Ia menyadari bahwa Pedro Acosta mampu melakukannya, sehingga ia harus melihat data dan mencoba meniru gaya balap Acosta sedikit. Ia perlu mengerem sedikit lebih lembut, membiarkan motor meluncur atau rolling lebih banyak, dan membuka gas sedikit lebih lambat. Binder juga menyoroti perbedaan teknis di mana ia menekan rem depan jauh lebih keras. Sementara Acosta menekan lebih sedikit namun menjaga motor tetap stabil dengan kedua roda. Masalahnya, ketika tim mencoba menyetel motor agar Binder bisa mengerem seperti gaya lamanya, ia justru terus kehilangan cengkraman ban depan karena ban depan tidak mendapatkan beban yang cukup. Menurutnya, gaya lama itu sayangnya bukan lagi pilihan yang bisa digunakan saat ini, dan hal itu sangat merugikannya di kualifikasi. Di sisi lain, Acosta bahkan tidak merasa bahwa kualifikasi adalah kekuatannya. Saat ditanya di Portimao, ia bersikeras bahwa unggul 20-0 atau lebih dari rekan setim, setidaknya serta-merta berarti ia melakukan kualifikasi yang bagus. Ia menganggap itu dua hal yang berbeda. Acosta mengakui bahwa sejak jeda musim panas, ia lebih sering berada di barisan kedua start. Namun ia sadar itu belum cukup jika suatu hari nanti ia ingin bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Oleh karena itu, ia sedang memikirkan cara untuk meningkatkannya, baik selain setelan motor, mentalitas, maupun metode latihan. Jawaban Acosta tersebut menjadi penilaian yang cukup brutal bagi performa Binder, karena secara tidak langsung menyiratkan bahwa mengalahkan Binder bukanlah tolak ukur kesuksesan yang tinggi saat ini. Meskipun demikian, teori Binder mengenai masalah teknisnya terdengar masuk akal. Karena sulit dipercaya ia tertinggal sejauh itu hanya karena faktor kemampuan murni jika melihat rekam jejak karirnya. Peluang Binder untuk merebut kembali status sebagai pembalap utama KTM dari Acosta di tahun 2026 mungkin sudah hilang. Tetapi, jika ia bisa memperbaiki performa kualifikasinya, itu akan sangat membantu memulihkan nilainya yang hancur lebur pada musim lalu.